Di awal cerita kita diperlihatkan dua insan manusia yang bertemu tak sengaja di sebuah perusahaan tempat si cewek bekerja. Dia adalah Lira dan Indra. Pada waktu itu keduanya sama terburu-buru ingin pergi. Entah disengaja atau tidak, di tengah-tengah tangga terjadilah tubrukan antara Lira dengan Indra, sehingga berkas-berkas yang dibawa Lira berantakan. Dari kejadian itulah awal perkenalan mereka dimulai. Singkat cerita, sebagai permohonan maaf atas kejadian tadi, Indra mengantar Lira pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Indra disambut baik oleh mamahnya Lira. Awalnya Indra menganggap bahwa cewek tersebut adalah kakaknya Lira. Namun setelah berkenalan, Indra kaget karena cewek cantik dan bahenol tersebut adalah mamahnya Lira. Edun, ibunya Lira ternyata masih kayak ABG euy. Cantik, menarik, dan bahenol euy. Make ngicepan deh. Ketika Lira dan Indra sedang asik ngobrol, datanglah adiknya Lira, namanya adalah Linda. Linda kemudian kenalan dengan Indra dan mulai genit godain Indra. Karena sudah malam, kemudian Indra pun pamit pulang kepada Lira. Sesampainya di rumah, Indra kelihatan bahagia sekali karena hari itu Indra ketemu dan kenalan dengan 3 cewek cantik sekaligus, sehingga membuatnya bingung untuk memilihnya. Namun dari 3 cewek tersebut, Indra lebih memilih Lira karena Lira memiliki daya pikat yang luar biasa bagi dirinya. Hubungan Lira dan Indra semakin hari semakin akrab, hingga pada suatu malam Indra mengajak Lira makan malam di sebuah kafe. Di sana Indra kasih kejutan cincin berlian dan mengajak Lira untuk menikah. Mendengar semua itu, Lira sangat bahagia sekali dan dia pun mau menjadi istrinya Indra. Tiga bulan kemudian, Lira dan Indra akhirnya menikah. Mereka pun kelihatan sangat bahagia sekali. Untuk sementara waktu, Lira meminta Indra untuk tinggal dulu bersama ibunya, supaya Lira tidak kesepian. Lira masih belum siap untuk hidup mandiri di rumah barunya. Tak lama kemudian, Linda datang gangguin Lira dan Indra yang sedang asik ngobrol, sambil agak pepet-pepet buah melonnya sama Indra. Kemudian ibunya pun datang dan menyuruh Linda untuk jangan mengganggu Lira dan Indra. Karena tak tahan pingin memainkan jurus bancet paeh jeung papang gogog, Indra kemudian mengajak Lira ke kamar untuk pesta buah melon dan ngarujak kacang plus terong ungu. Wis, ajib banget bosku, mantap. Pagi pun tiba. Karena kecapean semalam habis pesta gunung kembar dan sayang bajing, Indra masih kelihatan tertidur pulas, sedangkan Lira sudah siap-siap untuk pergi bekerja. Setelah Lira pergi, Indra kaget karena tiba-tiba Linda sudah ada di kamarnya. Linda membangunkannya dan meminta Indra mengantarkannya ke kampus. Ketika Indra pergi mengantar Linda ke kampus, Linda tak henti-hentinya terus menggoda Indra dengan memeluknya sangat mesra sekali ketika di atas motor. Awalnya Indra menolaknya karena malu sama tetangga. Tapi lama-kelamaan asik juga ya, buah melonnya empuk banget. Mantap bosku. Pada malam harinya, Linda kembali godain Indra dengan cara gunung kembarnya dipepetin terus sama Indra. Linda mengajak Indra untuk menemaninya nonton film ke bioskop, sekalian sambil jemput Lira di tempat kerjanya. Awalnya Indra menolaknya karena ada meeting di kantor. Namun karena dipepet terus gunung kembarnya, akhirnya Indra juga takluk sama Linda. Indra merasa pusing hadapi kelakuan Linda akhir-akhir ini. Lama-kelamaan kalau begini terus, aku bisa kepincut sama buah melon dan sayang bajingnya. Mana bahenol deuih bujurna teh. Esok harinya akhirnya Indra dan Linda pergi nonton film. Ketika pulang, Linda bertemu dengan pacarnya. Dia pun marah sama Linda karena selama ini lost contact, ternyata jalan sama cowok lain.
Namun Linda malah balik marah dan menjelaskan bahwa Indra adalah kakaknya. Pacarnya Linda akhirnya minta maaf dan Linda pun pergi untuk menjemput kakaknya di kantor. Lira pun pulang dari pekerjaannya dan langsung menuju mobil suaminya. Namun saat masuk mobil, Lira kaget karena ternyata di dalam mobil ada Linda. Linda memberitahukan bahwa dirinya habis nonton sama Indra. Mendengar semua itu, Lira marah sama Linda dan terjadilah sedikit cekcok karena Linda mulai berani gangguin suaminya. Malam itu Indra pulang dari pekerjaannya. Heran karena rumah sepi, Indra kemudian gegeruan memanggil Lira dan ibunya. Tak lama kemudian ibunya keluar dari kamar. Dan apa yang terjadi? Tabrakan berujung pelukan pun terjadi, sehingga membuat Indra dan ibu mertuanya jadi baper. Anjay, mertuaku mantap banget buah melonnya. Jadi mau gua Kemudian si ibu masuk ke kamar lagi. Di kamar si ibu jadi baper setelah tabrakan dengan Indra tadi. Kejadian tadi terus terbayang-bayang di pikirannya, membuat gairah jungkat-jungkitnya makin meningkat. Dia pingin sekali sayang bajingnya dimasukin terong ungu. Mantapnya lamun terjadi. Sementara di dapur, Linda sedang berencana menjebak Indra. Linda sedang menyeduh kopi jahat supaya Indra mau berhubungan dan bermain jungkat-jungkit dengan dirinya. Firasat buruk pun dirasakan Lira yang masih bekerja di kantornya. Lira tak sengaja senggol gelas hingga pecah. Kemudian Linda pergi ke ruang tamu memberikan kopi jahat tersebut. Tanpa ada curiga apa-apa, Indra pun langsung meminumnya. Kemudian Linda pamit untuk mandi sambil menunggu kopinya bereaksi. Setelah minum kopi tersebut, Indra mendadak pusing, kemudian pergi ke kamar. Ternyata Linda sudah menunggunya di depan kamar, dan Indra pun langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Dan akhirnya terjadilah ngerujak kacang dengan terong ungu. Hingga terjadi banjir lahar panas. Ajib, mantap bangetnya, Masih belum puas dengan Linda, Indra kemudian melakukan pengeboran lagi dengan ibu mertuanya. Kayaknya ibu mertua lebih galak nih bos. Udah lama sih gak nemu terong ungunya. Sementara di kantor, Lira terus-menerus menelepon Indra supaya menjemputnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya Lira pun pulang dengan menggunakan ojol. Kecapean habis mantap-mantap dengan dua cewek sekaligus. Pukul 1 malam Indra baru bangun, sehingga lupa untuk menjemput istrinya. Dia pun langsung bergegas pergi untuk jemput Lira. Namun Indra terlambat. Baru saja sampai di ruangan tamu, Lira udah datang. Dan Lira pun langsung marah pada Indra. Kemarahan Lira makin memuncak karena Lira menemukan baju ibunya di dalam kamarnya. Aduh, jangan-jangan ada apa-apa nih bos. Kemudian Lira pun menemui Indra untuk meminta penjelasan tentang semua itu. Kali ini kelakuan mantap-mantap mereka masih aman, karena ibunya Lira masih bisa ngeles dengan pura-pura ketinggalan waktu bersihin kamarnya Lira. Lira juga memperingati Linda untuk jangan dekat-dekat lagi dengan suaminya, karena kalian itu bukan muhrim. Kemudian Linda menemui Indra di sebuah taman dan meminta Indra untuk menceraikan Lira, serta menjauhi ibunya. Jika tidak, semua aib perselingkuhannya akan dibongkar. Akhirnya Indra pun mengikuti kemauan Linda, karena tidak ingin reputasinya hancur. Pada suatu hari, ibunya Linda memergoki Linda sedang bermesraan dengan Indra di ruang tamu dan langsung memarahinya. Namun ibunya tidak bisa berbuat apa-apa karena Linda mengetahui perselingkuhannya dengan Indra. Dan jika macam-macam maka aib mereka akan dibongkarnya kepada Lira.
Kemesraan Linda dan Indra makin terang-terangan di depan ibunya, hingga akhirnya perselingkuhan mereka terbongkar dan terjadilah pertengkaran hebat antara Lira dan Linda. Linda mengancam sama kakaknya, jika aib ini tidak ingin terbongkar, maka ceraikanlah Indra. Tak kuat dengan semua ini, Lira dan ibunya memutuskan untuk pergi dari rumah, untuk membangun kehidupan yang baru, lepas dari bayang-bayang kelam cinta terlarang adik dan suaminya. Penderitaan Lira tidak sampai di situ saja. Setelah hidup di rumah yang baru, ibunya mendadak pusing dan mual-mual, sehingga membuat Lira menjadi heran. Setelah dicek, ternyata ibunya hamil. Kemudian Lira pun mendesak ibunya supaya mengatakan siapa yang sudah menghamilinya. Ibunya pun mengatakan kalau dia hamil oleh Indra. Mendengar semua itu, Lira shock dan kemudian pingsan. Sementara di tempat lain, Linda dan Indra sedang asik bermesraan di dalam mobil. Namun karena merasa ada yang mengikuti, konsentrasi Indra terganggu saat menyetir, hingga terjadilah kecelakaan yang membuat keduanya meninggal dunia.